Malam semakin larut. Di luar, angin kembali berembus dengan pelan, dan di sudut langit, cahaya redup dari bintang Arundhati nampak berkedip seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, namun tidak pernah terasa membosankan. Desa Kalingga memiliki kehidupannya sendiri, tenang, tertata, dan jauh dari hiruk-pikuk wilayah pusat jagat Agni. Tori, semenjak ditemukan Bima dan dibawa ke desa, telah melewati berbulan-bulan lamanya. Tubuh yang yahuni, tubuh Tebiwara semakin terbiasa dengan keseharian desa. Warga mengenalnya sebagai pria yang bekerja keras, sopan, dan bisa diandalkan. Ia sering membantu di ladang, membantu para tetua desa, bahkan ikut mengawal khalifah dagang bersama Bima. Fisik Tori memang menonjol, bahunya lebar, ototnya kencang, dan perawakan tinggi dibanding warga lokal biasa. Rambutnya panjang dan hitam legam, alisnya tebal, serta sorot mata tajam yang membuat banyak orang mengira ia dulunya adalah seorang pendekar. Namun, yang membuatnya cepat diterima bukanlah penampilannya, melainkan sikapnya yang ringan tangan dan tidak pernah menolak permintaan tolong. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik gunung Mandraka. Sinarnya menyinari kadang-kadang di belakang rumah Arya Virata. Suara kuda meringkik bercampur bau jerami dan keringat hewan memenuhi udara. Tori sedang membungkuk menuangkan rumput segar ke dalam palungan. Apakah aku akan terus berada di sini? Ya, di sini tidaklah buruk daripada di kota tempatku berasal. Tapi bagaimana aku mencari warisan naga terakhir? Bahkan para manusia di alam ini menganggap naga itu sendiri adalah mitos. Tori bergumam, suaranya rendah, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, sambil mengelus leher seekor kuda jantan coklat bernama Kaisafa. Langkah ringan terdengar mendekat. Seorang wanita muda muncul dari balik semak pagar, menggunakan pakaian sederhana dari kain linen desa. Meski tanpa perhiasan dan riasan, wajahnya terlihat segar dengan sorot mata hangat dan senyuman yang tulus. Ia adalah Yesa, anak dari tabib desa, yang dulunya pernah menyelamatkan Tori saat ia pertama kali ditemukan. Selamat pagi. Seperti biasa tidak ada libur untukmu ya? Bukankah kemarin dagangan paman Virata habis? Kau seharusnya istirahat. Ya, berdiam diri hanya membuatku letih. Apa yang kau lakukan di sini, Yesa? Yesa melangkah lebih dekat, menyingkirkan rambut yang tertiup angin di wajahnya. Tori, apakah hari ini kau tidak ikut Bima pergi membeli dagangan? Tidak. Mereka akan pergi ke kota. Paman Virata sendirian nanti. Setidaknya aku bisa bantu paman, karena perjalanan bolak-balik ke kota itu memerlukan waktu 1 bulan. Oh iya juga ya. Tori, bisakah kau antarkan aku ke hutan? Aku diperintah ayah untuk mencari beberapa herbal. Loh, biasanya bukankah kau pergi dengan beberapa pengawal? Kemana mereka? Di desa kita hanya ada 7 orang bertarung bela diri. Semuanya ikut Bima mengawal ke kota. Benar juga. Baiklah, aku akan menemanimu, Yesa. Aku akan bilang paman Virata dahulu. Yesa tersenyum kecil, senang dengan jawaban Tori. Setelah berpamitan, mereka segera bersiap. Yesa membawa tas kulit berisi peralatan tabib, sementara Tori hanya membawa golok pendek baja yang biasa digunakan untuk memotong ranting atau berjaga dari binatang liar. Mereka menuju hutan Setrapala, wilayah hutan daratan rendah yang kaya akan tanaman herbal. Jalanan setapak cukup terawat, tapi tetap dipenuhi akar pohon dan semak liar. Burung-burung bersuara nyaring di atas, dan sesekali terdengar suara ular liuha yang merasap dari balik daun kering. Setelah hampir 2 jam berjalan dan mengumpulkan berbagai akar serta daun, Yesa mendekati Tori. Sepertinya ini sudah cukup, Tori. Tori kemudian berdiri dan meregangkan badan. Baguslah. Jika begitu, ayo kita pulang. Namun Yesa masih berdiri di tempat, memandang ke arah lain. Tunggu dulu, ini masih siang, Tori. Aku ingin mengajakmu ke Bukit Bambu. Di sana ada tempat persinggahan tersembunyi yang dibuat oleh ayah.
saat ia istirahat mencari herbal. Aku lapar. Kebetulan aku bawa bekal. Ya, baiklah. Semoga saja bekalnya cukup juga untukku. Mana mungkin aku bawa bekal untukku sendiri, Tori. Ayo, kita segera pergi. Bagus jika begitu. Ayo. Bukit Bambu atau dikenal juga sebagai Bukit Mahavari adalah lokasi tertinggi di wilayah utara Kalingga. Jalannya sedikit menanjak, namun tidak terlalu berat. Pohon-pohon bambu tinggi menjulang. Angin berdesir lembut di antara batang-batangnya, menghasilkan suara yang konstan. Di puncaknya, terdapat gubuk kayu sederhana, cukup untuk 2-3 orang beristirahat. Di sana, mereka bisa melihat seluruh desa Kalingga dari kejauhan. Gunung Mandaraka nampak dengan jelas. Sungai Lopita berkelok perlahan seperti ular tidur. Yesa duduk di beranda gubuk dan mengeluarkan bekalnya. Nasi ketan, sayur asin, dan potongan daging yang sudah dikeringkan. Tori duduk di sebelahnya, menerima bungkusan dari daun lebar yang diberikan Yesa. Mereka makan dalam diam sejenak. Hanya suara burung dan gemerisik bambu yang menemani. Tori, apakah kau masih belum ingat kau berasal dari mana? Entahlah. Aku berasal dari mana itu tidaklah penting. Aku sudah sangat senang dan nyaman berada di desa Kalingga. Ya, itu benar. Maaf jika mengatakan hal itu, Tori. Tidak masalah. Ya, aku rasa istirahatnya sudah cukup. Apakah kau sudah siap untuk kembali? Yesa mengangguk sambil tersenyum tipis. Mereka berdua mulai menuruni Bukit Mahavari. Jalanan cukup licin karena embun masih tertinggal di tanah. Saat mereka mulai memasuki kawasan hutan kembali, mata Tori menangkap sesuatu yang aneh di Cakrawala Timur. Asap hitam membumbung tinggi, tebal dan banyak. Asap itu jelas berasal dari arah desa. Tori berhenti seketika. Yesa, lihat itu. Itu dari desa, Tori. Cepat, kita harus kembali. Mereka langsung berlari menuruni bukit. Dedaunan beterbangan, ranting-ranting mulai patah. Suara langkah kaki mereka menjejak tanah keras dan suara nafas berat mengiringi langkah cepat mereka menembus hutan. Asap semakin jelas dan bau terbakar mulai tercium. Sesuatu telah terjadi di desa Kalingga. Nafas Tori dan Yesa terengah-engah. Suara langkah kaki mereka membelah semak, ranting, dan dedaunan yang menghalangi jalan. Matahari sudah condong ke barat. Langit mulai berwarna oranye keemasan. Mereka terus berlari keluar dari kawasan hutan menuju desa Kalingga. Namun, begitu mereka melewati batas pohon terakhir, mereka terhenti seketika. Pemandangan di depan mereka membuat keduanya membeku. Api berkobar hebat di sejumlah rumah penduduk. Sebuah rumah roboh setelah api membakar tiangnya. Teriakan panik terdengar dari segala arah. Beberapa warga lari keluar desa. Sebagian tertangkap dan dipukul mundur oleh para penyerang. Tidak! Tolong! Tolong! Mayat bergelimpangan di jalanan. Ada yang hangus terbakar, ada yang tertembus tombak ataupun panah. Darah membanjiri tanah. Di kejauhan, suara wanita menangis dan jeritan anak-anak terdengar bersautan. Beberapa warga hidup tapi terluka parah mengerang kesakitan. Tori menghentikan langkahnya, lalu memicingkan mata saat melihat seseorang di pinggir jalan yang telah ia kenal. Pak Gali, bertahanlah! Tori langsung berlari dan berlutut di samping pria parubaya itu. Pria itu terbaring dengan luka menganga di perutnya. Darah mengalir deras, tangannya bergetar menutupi lukanya. Tori, Yesa, pergilah kalian dari desa. Jangan libatkan diri kalian, terutama kau Yesa. Jangan sampai mereka menangkapmu. Suara Pak Gali terdengar berat dan lemah. Nafasnya memburu. Yesa ikut mendekat. Wajahnya mulai pucat. Apa yang terjadi, Paman? Siapa yang melakukan ini? Mereka adalah orang-orang dari Raksadipa. Pergilah kalian. Jangan sampai mereka
Kepalanya langsung jatuh ke samping. Ia tidak bergerak lagi. Tori menahan nafas dan menggertakkan giginya. Pak Gali! Pak Gali! Pak Gali! Ia meraih bahunya, mengguncangnya sebentar. Namun pria itu tidak lagi bernyawa. Sial! Yesa, kita harus pergi. Tapi, bagaimana dengan ayahku? Dengarkan aku, Yesa. Tapi pasti akan menyuruhmu menjauh jika sesuatu terjadi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan pergi. Hei, masih ada orang! Itu mereka! Kejar! Kejar! Suara teriakan keras dari arah utara. Beberapa pria berpakaian hitam dengan lambang tengkorak merah dan di dada mereka mulai berlari ke arah Tori dan Yesa. Yesa, pegang tanganku! Tanpa berpikir dua kali, mereka berdua langsung berlari dan menyusup masuk ke dalam hutan. Kejar mereka! Kejar! Suara-suara dari para pengejar terdengar semakin mendekat. Derap kaki berat menghantam tanah, suara ranting patah, dan teriakan instruksi bersaut-sautan. Tori dan Yesa berlari semakin dalam ke hutan Setrapala, wilayah yang dilarang dimasuki setelah senja karena dipercaya dihuni oleh binatang liar dan makhluk tidak dikenal. Tapi pilihan itu jauh lebih baik daripada tertangkap oleh para pemuja Asuradaya, sebuah aliran sesat yang berasal dari wilayah Raksadipa, dikenal karena kekejaman dan ritual pengorbanan manusia. Pohon-pohon tinggi menutupi sinar matahari yang mulai meredup, hawa lembab dan aroma tanah yang menyelimuti mereka. Tori menarik Yesa agar tetap bersamanya, sesekali menoleh ke belakang memastikan mereka masih punya jarak. Semua itu mengingatkan Tori pada kenangan asing, seperti kilatan gambar dalam pikirannya. Hutan, darah, dan suara tawa orang-orang berpakaian gelap. Sebuah nama muncul di benaknya, Jaladri, hutan tempat Tobiwara dulu tergeletak dan nyaris mati. Potongan-potongan memori Tobiwara mulai muncul. Wajah-wajah baru mulai bermunculan, medan pertempuran, dan simbol-simbol kultus. Raksadipa adalah kultus. Mereka punya 7 cabang dan 1 pusat utama. Bisik Tori dalam hati, mengingatnya dengan perlahan. Namun sebelum ia bisa mencerna lebih banyak, suara langkah cepat dari segala arah muncul. Kini mereka telah terkepung. Setidaknya sekitar 6 pria berpakaian tempuringan, membawa senjata tajam, muncul dari balik pepohonan dan semak. Semuanya membawa lambang Asuradaya yang terpatri di kulit dada mereka. Mereka tidak nampak seperti tentara, tapi lebih seperti eksekutor, petarung liar. Beberapa membawa semacam senjata trisula pendek, yang lain menggenggam rantai, dan ada yang memegang belati panjang. Berhenti kalian, atau kami akan menyiksa kalian. Menurutlah! Suara pimpinannya keras dan tegas, wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat, mata yang tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Yesa berdiri ketakutan di belakang Tori, menggenggam erat bahunya, tangannya bergemetar. Tori berdiri kaku, matanya menatap ke segala arah, mencari celah, tapi semuanya tertutup. 6 orang mengepung dalam formasi sempit, mereka adalah orang-orang ahli. Dalam kepanikan yang terkontrol, Tori berbicara dalam hatinya. Celaka, apa yang harus aku lakukan? Tunggu dulu, apakah aku bisa menggunakan tombak naga emas di sini? Tori menatap ke depan dan mengarahkan tangannya ke langit. Tombak naga emas! Shenlong! Angin malam menerpa dari arah barat, dedaunan berguguran, namun tidak ada apa-apa yang terjadi. Tanah tidak bergetar, cahaya tidak muncul, tidak ada aura apapun, tidak ada tombak, tidak ada apapun sama sekali. Salah satu pengebung maju satu langkah sambil tertawa. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila duluan sebelum kami siksa? Dasar tolol, sepertinya ia memang sudah gila. Sial, ini sangat gawat, ucap Tori mencengkram tangannya. Kini mereka benar-benar berada di ujung tanduk, dikepung tanpa senjata, tanpa bala bantuan, hanya sebilah golok kecil yang sebelumnya Tori bawa. Sekarang ia dikejar musuh yang jelas-jelas ingin menangkap atau membunuh mereka. Tori memutar otaknya dengan cepat, mencoba memikirkan cara bertahan.
Mata Yesa mulai berkaca-kaca di belakangnya. Pemimpin kelompok mulai mendekat perlahan, mengangkat trisula di tangan kanannya. Tangkap mereka, tapi jangan bunuh yang perempuan. Yang laki-laki, potong kakinya dulu. Kita akan bersenang-senang dengan perempuannya. Langkah-langkah semakin mendekat. Tanah mulai bergetar dengan halus, tapi bukan karena mereka. Sesuatu muncul. Suara seperti petir kecil dari arah barat. Suara nafas kasar muncul dari balik pepohonan. Salah satu pengepung menoleh dengan cepat. Hei, apa itu? Tori juga ikut menoleh. Ada sesuatu di balik semak. Suaranya berat, langkah kakinya besar. Muncul siluet besar dari balik gelapnya hutan. Namun itu bukanlah sosok manusia. Kemudian muncul mata-mata merah menyala satu persatu dari balik gelapnya hutan. Suara geraman berat menggema dari segala arah, dalam, rendah, dan menggetarkan. Bentuk tubuh besar muncul dari balik semak dan bayangan pohon raksasa. Gigi-gigi tajam terlihat saat makhluk-makhluk itu bergerak dengan perlahan, mengepung mereka semua, baik Tori, Yesa, maupun para prajurit Raksadipa. Tanah seolah bergetar, angin malam terasa lebih dingin. Tori mengencangkan rahangnya. Sial, sepertinya masalah yang lebih besar telah muncul. Matanya menyapu sekeliling, menghitung jumlah musuh dan ancaman yang kini melampaui batas logika. Yesa memandang makhluk-makhluk itu dengan tatapan ngeri, namun juga mengenal. Mereka adalah penjaga hutan yang akan muncul hanya pada malam hari. Mungkin kita masih bisa selamat, Tori. Apa maksudmu, Yesa? Para penjaga hutan Setrapala. Mereka tidak akan melukai penduduk desa Kalingga. Para prajurit Raksadipa yang tadinya mengepung Tori dan Yesa kini menoleh bersamaan ke arah geraman tersebut. Mereka memutar posisi, mengapikan Tori dan Yesa, fokus sepenuhnya ke arah suara yang datang. Sial, makhluk apa mereka ini? Tunggu dulu. Sepertinya mereka adalah makhluk-makhluk gagal yang diciptakan oleh kultus. Dari bentuk mereka aku yakin. Hei, itu mana mungkin? Aku dengar semuanya telah dimusnahkan. Siapa yang peduli? Mereka hanyalah makhluk gagal. Para hewan ini bukanlah tandingan kita. Jaga barisan, abaikan dua orang itu. Salah satu makhluk mengaum, taringnya mencuat. Pria Raksadipa itu yang ada di depannya langsung melangkah maju dengan percaya diri. Baiklah, aku akan maju. Rasakan ini makhluk jelek. Ia menarik belati besar di punggungnya dan melesat ke depan. Tubuhnya langsung terpental keras ke belakang dan menabrak pohon besar. Darah menyembur dari dadanya. Armor tipisnya robek seperti kain lusuh. Hei, hati-hati! Bagaimana mungkin makhluk ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari kita? Bagaimana dengan dia? Sial, dia mati hanya dalam sekali serangan. Hati-hati semuanya! Para makhluk penjaga itu mengamuk, menerkam, menghancurkan formasi prajurit Raksadipa. Kuku-kuku mereka panjang menyobek tubuh, rahang-rahang tajam mencapi. Namun, satu makhluk yang paling besar hanya berdiri diam. Sosok itu lebih besar dari yang lain. Bulunya berwarna merah gelap dan matanya memancarkan aura yang berbeda. Ia hanya mengamati, tidak bergerak. Tori dan Yesa masih berdiri gemetaran di tengah-tengah kekacauan, tidak berani untuk bergerak. Seseorang prajurit tertangkap, tubuhnya langsung dicapik menjadi dua. Sial, mereka terlalu brutal. Apa yang harus kita lakukan? Lehernya terputus dan kepalanya menggelinding di tanah. Kini hanya tersisa dua orang prajurit Raksadipa. Sial, ini buruk, lari! Mereka langsung berbalik, akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil lolos. Sunyi, hanya nafas berat dan darah yang menetes dari rahang para makhluk itu. Tori dan Yesa masih berdiri, tubuh mereka kaku. Perlahan, para penjaga hutan itu mulai mendekat dengan langkah pelan namun mantap. Nafas mereka seperti tembusan api,
suara cakar menghantam tanah terdengar jelas. Tori menggertakkan giginya, tangannya mengepal. Ia tahu tidak ada tempat untuk lari. Namun, saat langkah mereka mendekat, satu demi satu makhluk itu berhenti dan mundur. Mereka menjauh, membuat lingkaran. Sosok terbesar melangkah maju. Tanah bergetar setiap kali kaki makhluk besar itu menapak. Tubuhnya tegap, berdiri dua kaki layaknya seorang manusia, tapi bentuknya jelas seekor beruang merah raksasa. Matanya menatap tajam langsung ke arah Tori dan Yesa. Yesa langsung berlutut setengah. Para penjaga hutan, maafkan kami jika melanggar aturan. Kami terpaksa datang kemari karena para pembunuh itu mengejar kami. Yesa dan Tori langsung menutup telinga mereka saat beruang itu meraung. Mereka berlutut karena tekanan suara yang begitu sangat keras. Kemudian, langkah makhluk itu semakin dekat. Tori segera berdiri dan menghalangi Yesa. Aku bukanlah penduduk asli desa Kalingga. Bunuh aku, tapi jangan lukai wanita ini. Tori, apa yang kau katakan? Beruang merah itu berhenti di depan mereka. Nafasnya berat dan panas. Kau, baumu seperti... Makhluk itu berbicara dengan pelan. Suaranya serak seperti guntur yang tiba-tiba ditahan. Kemudian makhluk itu menunduk. Salam, pemimpin muda. Seketika, semua makhluk penjaga hutan itu bersujud mengikuti beruang merah. Mereka mengangkat suara mereka, berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Tori maupun Yesa. Tori tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap makhluk-makhluk itu dengan kebingungan penuh. Pemimpin muda, apa maksudnya? Pikiran Tori langsung mengarah ke satu nama, yaitu Tobiwara. Apakah makhluk-makhluk itu mengenal Tobiwara? Apapun jawabannya, kini status mereka berubah. Mereka bukan lagi buruan, kini mereka disambut sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kultus Raksadipa adalah pusat utama aliran Asuradaya, berdiri kokoh di atas daratan tinggi Gunung Mahakara. Tempat itu terbentang luas, berbentuk segitilapan raksasa yang mengitari pusat utama, Istana Wisasentra, kediaman Pitowara, pimpinan tertinggi kultus. Seluruh wilayah itu terlindungi formasi sihir bertingkat, dijaga pasukan elit dan makhluk iblis peliharaan hasil eksperimen ribuan tahun. Raksadipa bukan sekedar pusat kekuatan, tapi juga tempat berkembangnya ilmu-ilmu terlarang dan kekuatan penghancur yang tidak ditemukan di tempat lain. Di tengah-tengah wilayah, pusat padepokan Asuradaya, tempat Pitowara pernah duduk di atas singgasananya yang dihiasi batu api neraka, kini kosong. Pitowara menghilang secara misterius beberapa bulan lalu. Tidak ada pengumuman resmi, namun seluruh tetua dan penjaga senior menyadari satu hal, pemimpin mereka telah lenyap. Kepimpinan pun secara darurat dialihkan kepada anaknya, Tobiwara, sosok yang sejak kecil dikenal tidak memiliki tenaga dalam. Kondisi tubuhnya rusak, seluruh meridian hancur, dan tidak pernah bisa melatih jurus dasar sekalipun. Kesehariannya hanya diisi dengan pesta, perempuan, dan alkohol dari penyulingan bawah tanah cabang ketiga. 8 wilayah Raksadipa dibagi ke dalam satu pusat dan 7 cabang utama. Masing-masing cabang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan internal kultus. Cabang pertama, Daksi Nabadra, pusat militer dan pasukan utama, dipimpin oleh tetua pertama, Barga Vyoma, seorang ahli cahaya yang mematikan. Barga dikenal sebagai pengendali teknik pemurnian. Ia dapat membakar iblis hanya dengan satu lambaian tangan, menggunakan teknik khasnya, akar prana. Pasukannya merupakan garda terdepan dari invasi dan penindakan. Disiplin tinggi, struktur militer ketat, dan loyalitas buta menjadi ciri khas Daksi Nabadra. Cabang kedua, Isa Madara, pusat pengobatan dan racun, dipimpin oleh tetua kedua, Mandraka Kemnya, seorang tabib yang juga ahli racun paling ditakuti. Ia menguasai lebih dari 3000 jenis racun. Dan
700 teknik penyembuhan tubuh dan organ. Bisa Madara merupakan tempat kelahiran senjata biologis, termasuk racun spiritual yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Banyak eksperimen ilegal dilakukan di tempat ini, namun itu hanyalah sebuah isu. Cabang ketiga, Kamar Pita, pusat hiburan dan distraksi sosial. Dipimpin oleh tetua ketiga, Ranjani Falka, seorang wanita berwajah cantik, menawan, namun memiliki kekuatan es tingkat tinggi. Dengan tekniknya itu, ia bisa membekukan organ dalam melawan dengan secara perlahan. Kamar Pita tidak hanya rumah hiburan, tetapi juga tempat perekrutan mata-mata melalui pendekatan sosial dan kenikmatan duniawi. Banyak informasi rahasia didapat melalui teknik-teknik rayuan dan penyusupan psikologis. Cabang keempat, Arta Kendra, pusat keuangan dan perdagangan. Dipimpin oleh tetua keempat, Pahana Kandra, bertubuh besar, gemuk, namun sangat tajam dalam hal perhitungan ekonomi. Ia mengontrol seluruh aliran emas, obat-obatan, dan jalur distribusi ilegal antar wilayah. Meskipun nampak tidak berbahaya, Arta Kendra mampu menjatuhkan seluruh cabang hanya dengan menghentikan suplai dana. Cabang kelima, Petra Nata, pusat pembunuh dan pasukan elit. Dipimpin oleh tetua kelima, Trikara Jala, ahli dalam kecepatan kilat. Ia menggunakan dua bilah senjata terbang bernama Cakra Nanta yang mampu menembus formasi pertahanan yang hanya dengan satu putaran. Cabang ini sangat ditakuti, bahkan oleh sesama tetua. Tempat ini dikenal sebagai wilayah yang tidak terkendali, di mana kekejaman dan pengkhianatan dibenarkan selama demi stabilitas Raksadipa. Cabang keenam, Diana Ratna, pusat pengetahuan dan kitab seni bela diri. Dipimpin oleh tetua keenam, Asvaka Nirya, ahli pedang dan reputasi ekstrim. Konon, satu tebasannya bisa membelah gunung kecil menjadi dua. Tempat ini memiliki perpustakaan bawah tanah dan ribuan kitab langka, termasuk teknik-teknik yang telah dilarang oleh dunia luar. Para pengawas di cabang ini adalah para cendekiawan, pengamat, sekaligus eksekutor dalam penyalahgunaan ilmu. Cabang ketujuh, Vanna Sila, pusat penelitian pusaka. Sebelumnya dipimpin oleh Grasta, ahli pertahanan tubuh dan kebal senjata. Ia memiliki tubuh yang tidak bisa ditembus oleh logam manapun. Namun, Grasta tewas secara brutal di hutan Jaladri saat membantu Tobiwara melarikan diri dari percobaan pembunuhan. Ia dianggap berkhianat karena memilih melindungi darah daging pimpinan lama dibanding tunduk pada keputusan para tetua. Kepimpinan kini diambil alih oleh menantunya sendiri, Daskara, orang yang diduga kuat mengkhianati Grasta. Daskara dikenal oportunis dan kejam. Ia menggunakan warisan penelitian Grasta untuk memperkuat posisinya secara politisi. Dan sebenarnya masih ada 3 lagi, namun masih misterius. Lalu, di atas para tetua berdiri satu fraksi internal lain, yaitu para tetua agung yang terdiri dari mantan tetua, pemimpin eksperimental, dan penasihat spiritual Raksadipa. Mereka tidak terlibat langsung dalam operasi militer ataupun politik, namun mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan besar. Merekalah yang sempat meragukan Tobiwara dan menyarankan pepecatannya secara paksa. Namun, karena warisan darah Pitawara, tidak ada yang berani secara terbuka memberontak. Saat ini, Raksadipa berada dalam fase kritis, tidak hanya karena Pitawara menghilang, tapi juga karena konflik internal yang terus meruncing. Dengan Tobiwara sebagai pimpinan yang lemah, para tetua saling mengatur strategi untuk mengambil kendali. Terlebih, setelah Grasta, tetua paling setia tewas, dan Daskara naik menggantikannya, fraksi-fraksi kecil mulai membentuk di bawah bayang-bayang kekuasaan. Kultus Raksadipa ini seperti api besar dalam tong minyak. Kekuatan luar biasa di dalamnya, hanya tinggal menunggu satu percikan untuk meledak, dan memulailah perang saudara. Sementara itu, di balai pertemuan utama Raksadipa yang dikenal sebagai Mandala Garva, berdiri megah di pusat kompleks Gunung Mahakara. Bangunannya berbentuk kubah setengah lingkaran, terbuat dari batu hitam vulkanik yang hanya ditemukan di wilayah terdalam tanah Araka.
pilar-pilar raksasa menopang atap logam hitam pekat, dan di dalamnya meja bundar dari batu yang menjadi pusat diskusi tertinggi antara para tetua. Hari itu adalah waktu pelaksanaan pertemuan tahunan, acara paling penting yang hanya digelar sekali dalam setahun. Suasana di dalam ruangan tegang, dengan setiap tetua menduduki kursi masing-masing, lengkap dengan lambang cabangnya yang ada di depan meja. Di ujung meja duduk ketua agung menggunakan jubah merah gelap dengan simbol Asuradaya tersemat di dada. Sorot matanya tajam mengawasi seluruh ruangan dengan kewaspadaan. Di luar, puluhan pasukan dari cabang Daksi Nabadra dan juga Petranata berjaga. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan itu. Suara genta batu dipukul 3 kali, pertanda rapat telah dimulai. Ketua Agung membuka suara. Pertemuan tahunan akhirnya kembali diadakan. Kali ini ada banyak hal yang harus kita bahas mengenai menghilangnya pemimpin kultus dan juga pemimpin muda. Harga Vioma, tetua pertama, mengetuk meja 1 kali. Tetua Agung, aku rasa pimpinan kultus harus segera ditentukan. Jika tidak, Raksadipa akan kehilangan porosnya dalam waktu dekat lagi. Pemimpin muda juga ikut menghilang. Jadi, sudah saatnya diadakan upacara untuk pemilihan pimpinan kultus. Daskara yang duduk di kursi tetua ketujuh mengangguk perlahan. Aku setuju dengan tetua pertama. Bagaimana dengan kalian? Mandraka Kemya, tetua kedua, melipat tangannya dan menatap tajam ke arah Barga. Ini terlalu dini untuk menentukan pimpinan baru. Masih belum tentu pimpinan kultus telah mati, dan masih belum dipastikan bahwa pemimpin muda juga telah mati. Sebelum aku menemukan jasad keduanya, aku tidak akan setuju ritual pemilihan pimpinan baru. Rinjani Falka, tetua ketiga, menggeleng perlahan. Nada bicaranya tenang namun dingin. Tapi jika kepemimpinan tidak segera ditetapkan, maka Raksadipa akan mengalami kekacauan. Ini sama sekali tidaklah bagus. Wahana Kandra, tetua keempat, bersandar di kursinya. Satu tangan menumpang pipinya. Siapapun pemimpin kultus, aku tidak peduli, asalkan bisnisku terus berjalan. Jangan membuat ini menjadi rumit. Asfaka Nirya, tetua keenam, dan Kirika Jala, tetua kelima, hanya duduk diam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka, namun ekspresi mereka menunjukkan perhatian penuh. Ketua Agung memandang ke arah Kirika Jala. Mengenai Pitawara, memang masih belum ada informasi yang jelas pergi kemana dia. Tapi aku tahu bahwa Dewan Tetua di sini adalah dalang dari hilangnya pemimpin muda. Bagaimana menurutmu, Ketua kelima? Rikala Jala menegakkan duduknya, suaranya dalam dan stabil. Ketua Agung, kenapa kau menanyakan hal itu padaku? Apakah kau menuduhku yang melakukannya? Jika aku mau membunuh pemimpin muda, untuk apa diam-diam? Aku dengar klan Buta Mandala terlibat akan hilangnya pemimpin muda. Meskipun mereka adalah kelompok luar Raksadipa, tentunya hanya para tetua yang bisa menggerakkan mereka. Sekali lagi, jika aku ingin melakukannya, cabang Petranata tidak membutuhkan mereka untuk bertindak. Ketua Agung menunduk sebentar, lalu berkata dengan tenang. Aku tidak menuduhmu, Tetua kelima, hanya minta pendapatmu. Bahkan kejadian ini telah membuat Grasta dan anaknya ikut menghilang. Daskara langsung menanggapi dengan nada yang berat. Tetua Agung,
ayah mertua melindungi pemimpin muda saat klan Buta Mandala menyerang. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba saja ayah mertua mempercayakan cabang kepadaku. Mandraka mengetuk pelan sisi meja. Sudah hampir 1 tahun pemimpin menghilang, dan sudah berapa bulan pemimpin muda juga menghilang. Jika mereka mati, maka kita harus temukan mayatnya lebih dulu. Apapun yang terjadi, pemimpin kultus tidak semudah itu dipindah tangankan begitu saja. Hanya dari keluarga Wara yang berhak karena memiliki teknik Sura Agni. Hanya mereka yang memiliki api iblis yang layak memimpin Raksadipa. Kau benar adanya, tetua kedua. Setidaknya pemimpin muda harus ditemukan. Suasana kembali hening. Beberapa tetua saling bertukar pandang. Ketegangan tidak menurun, justru semakin meningkat. Akhirnya, Tetua Agung berdiri. Karena belum ada bukti yang kuat, maka pertemuan untuk memilih pimpinan kultus baru ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Dan dengan ini, pertemuan ini akan ditutup. Tongkat logam agung dipukul di lantai batu, tanda akhir rapat tersebut. Di luar Mandala Garva, langit mulai menggelap. Angin berhembus membawa debu dan pasir dari lereng gunung. Di sebuah persimpangan lorong batu, warga Vyoma berdiri menatap arah timur bersama Deskara. Warga Vyoma menoleh ke arah tetua ketujuh. Tetua ketujuh, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Baik-baik, tetua pertama. Aku akan mencarinya hingga dapat. Cari sampai ia ketemu. Entah itu hanya tulang belulang. Baiklah, dimengerti tetua pertama. Warga menepuk bahunya dengan keras, lalu berbalik dan pergi tanpa kata-kata lagi. Baskara menatap tanah sejenak, lalu mendesis. Sial, apa yang dikerjakan klan Buta Mandala selama ini benar-benar tidak berguna. Sena! Seorang lelaki muda berseragam hitam tiba-tiba muncul dari balik dinding batu. Saya tuan. Temukan pemimpin muda. Apapun yang terjadi, kau dan anggota klan Buta Mandala bertanggung jawab akan hal ini. Baik, dimengerti. Raksadipa kini berdiri di ujung tanduk dengan Bitawara dan Tobiwara yang menghilang, dan kini kepimpinan telah kosong. Situasi politik mulai goyah. Satu persatu, tetua mulai mengatur langkah, menyiapkan poin-poin mereka. Beberapa bahkan telah menghubungi fraksi-fraksi lama yang sudah dibubarkan. Di tempat lain, pasukan pengintai cabang Petranata bergerak tanpa suara menuju perbatasan Jaladri. Sementara di ruang rahasia bawah tanah, Deskara mengaktifkan sigil kuno bertuliskan tanda raksaka, memanggil kekuatan pusaka lama yang sudah terkubur selama 3 generasi. Satu suara gema terdengar dari kejauhan, pertanda awal sesuatu yang jauh lebih buruk telah dimulai. Sementara itu, di lokasi Tori dan Yesa, tanah hutan sekerapala basah oleh embun pagi dan sisa hujan malam itu. Kabut tipis menyelimuti seluruh area, menghalangi pandangan lebih dari 2 tombak ke depan. Suara langkah kaki membelah sunyi. 3 sosok berjalan menembus semak lebat. Tori, Yesa, dan Dirga, beruang merah besar bermata tajam yang memancarkan aura berat namun penuh pengabdian, melangkah menuju sesuatu yang masih tersembunyi di kedalaman hutan. Tori, yang tubuhnya kini menjadi rumah bagi ingatan yang belum pernah lengkap, masih diliputi keraguan. Pandangannya menyapu pepohonan yang menjulang, tapi pikirannya terpaku pada satu hal. Dirinya bukanlah siapa-siapa, dan tiba-tiba dunia memaksanya menjadi seseorang. Dirga, dengan suaranya yang dalam namun mantap, menatap ke arah depan saat mereka terus berjalan. Kau bisa bicara, beruang merah. Namaku Dirga, pemimpin muda. Apakah aku mengenalmu? Tidak,
pemimpin muda. Tapi kami mengenal Anda. Ikutlah bersama kami. Semua informasi yang ingin Anda tahu mungkin akan terjawab. Tori dan Yesa saling bertukar pandang. Mata Yesa menyorotkan kekhawatiran, sedangkan Tori mengangguk singkat. Mereka mengikuti langkah Dirga. Sepanjang perjalanan, Dirga mulai membuka cerita yang terkubur selama bertahun-tahun. Pemimpin muda, hutan ini dulunya adalah tempat persembunyian. Kami bukanlah hewan biasa. Dahulu kami adalah manusia, para korban eksperimen dari Raksadipa, gabungan manusia dan hewan. Mereka menyebutnya proyek Agni Prastista, penciptaan pasukan sempurna. Namun, karena dianggap gagal, kami diburu dan dimusnahkan. Tori berhenti sejenak, menatap Dirga dengan raut tidak percaya. Pemimpin kultus Pitawara tidak tahu apa-apa saat itu. Tapi saat beliau tahu, beliau menghentikannya. Beliau menjamin kami tempat perlindungan. Itulah sebabnya kami tetaplah hidup. Di luar, kami hanyalah dianggap sebagai mitos. Langkah mereka akhirnya sampai di depan sebuah batu besar yang tertancap kokoh di celah dua tebing rendah. Lumut dan akar menggantung di sisinya, menandakan bahwa tempat itu sudah lama tidak tersentuh. Pemimpin kultus mempercayakan kami untuk menjaga gua warisan ini. Beliau mengatakan suatu hari Anda akan datang saat waktunya tiba. Tori menelan ludah, kepalanya mulai berdenyut. Potongan-potongan gambar asing berkelebat di benaknya. Suara raungan, api, dan seseorang yang memanggilnya Tobiwara. Ia memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Lalu, sekarang di mana ayah berada? Beliau kemari 9 bulan yang lalu. Sejak saat itu, beliau tidak pernah kembali. Bahkan sekarang, di Raksadipa sekalipun tidak ada yang tahu keberadaan beliau. Ketiadaan kepemimpinan membuka celah. Para klan luar mulai bertindak sesuka hati, seperti yang terjadi di desa Kalingga. Tori mengepakkan tangan, sorot matanya langsung berubah. Lalu, kenapa kau membawaku ke sini, Dirga? Pemimpin muda, jika Anda ingin mencegah pertumpahan darah di Raksadipa, Anda harus mengambil alih. Tapi Anda butuh kekuatan. Di balik batu, ini adalah gua warisan, tempat teknik Sura Agni disimpan. Hanya keturunan Wara yang bisa mempelajarinya. Tori menyeringai kecil. Sayang sekali, aku tidak punya tenaga dalam. Bahkan, meridianku telah rusak. Itu benar. Tapi darah Wara telah mengalir di tubuh Anda. Teknik ini mungkin akan membunuh Anda. Tapi Anda tidak punya pilihan lain. Mati oleh para tetua Raksadipa atau mati dengan berusaha. Tori menatap tanah. Nafasnya mulai tidak beraturan. Kepalanya menunduk dalam diam beberapa detik. Lalu matanya menatap tajam ke depan. Sudah aku duga, tidak ada jalan keluar. Kabur pun juga percuma. Hidupku di Kalingga adalah satu-satunya masa damai yang kumiliki, dan mereka telah menghancurkannya. Tori, apakah kau akan melakukannya? Ya, aku akan melakukannya, Yesa. Aku tidak ada pilihan. Namaku adalah Tobiwara. Kemudian, ia berdiri tegak. Dirga, tolong bukakan pintu batunya. Aku akan masuk dan lindungi Yesa saat aku berada di dalam. Baik, pemimpin muda. Dirga melangkah ke depan. Cakar besar miliknya menekan satu titik di batu. Sebuah pola membentuk seperti ukiran terbakar yang merambat dari bawah ke atas, mengeluarkan bunyi retakan. Batu itu terbelah perlahan,
suara mekanis tua terdengar dari dalam, seperti roda gigi berkarat yang dipaksa berputar kembali setelah ratusan tahun. Cahaya merah samar memancar dari dalam gua. Udara panas menguar dari celah, membawa aroma besi, api, dan sesuatu yang jauh lebih tua. Tori berdiri di ambang pintu batu yang kini telah terbuka. Tori, Jika aku tidak keluar, anggap aku telah mati, Yesa. Tapi, jika aku berhasil, aku akan menghancurkan semua yang telah membakar desa Kalingga. Tanpa kata lain, Tori melangkah masuk. Suhu tubuhnya naik drastis begitu ia menjejakkan kaki di dalam. Tekanan udara di dalam gua seperti menghantam tubuhnya dari segala arah. Pintu batu perlahan menutup kembali di belakangnya. Dirga berdiri di depan gua dengan Yesa yang masih terpaku. apakah dia akan selamat? Hanya ada satu dari 1000 yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi kesempatan pemimpin muda hanyalah 10%. Yesa mengepalkan tangan. Pandangannya tidak lepas dari gua yang kini tertutup dengan rapat. Di dalam, Tori melangkah dalam gua yang gelap. Dinding gua dipenuhi ukiran tua, nyala api yang berbentuk iblis, simbol Agniwara, dan tubuh-tubuh yang terbakar namun tidak hancur. Di ujung lorong, sebuah altar berdiri. Di atasnya, sebatang gulungan yang disegel dengan manik api merah menyala. Tori mendekat. Gulungan itu adalah Sura Agni tahap pertama. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat saat jarinya menyentuh gulungan itu. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, bukan oleh api biasa, tapi oleh api yang mengenali darahnya. Jeritan langsung memenuhi gua. Sia, ini sangat menyakitkan. Apakah ini teknik Sura Agni? Baiklah, saatnya untuk memulainya. Jika aku mati di sini, aku rasa tidak akan terjadi apa-apa dengan diriku yang sebenarnya. Semoga saja. Awal dari penyatuan telah dimulai. Kini sudah saatnya sang pemimpin muda untuk bangkit atau menghilang selamanya. Masih di lokasi yang sama, di dalam gua tersebut. Setelah pintu batu menutup dengan rapat, suasana gua kembali hening. Tidak gelap total, karena dari sela-sela batu gua yang menyembur cahaya redup warna biru kemerahan dari batu-batu prasbasila, batu spiritual alami yang menyimpan energi panas dan cahaya. Di sekitar gua terdapat beberapa karung besar dari serat pohon niwara, berisi kacang-kacangan kering yang cukup untuk hidup berbulan-bulan. Di sisi gua, aliran air mengalir jernih dari celah dinding, langsung dari sumber mata air bawah tanah yang murni. Tori menghela nafas panjang. Ia duduk bersila. Tubuhnya masih terasa lelah akibat tekanan udara panas dari dalam gua. Ia menatap gulungan kitab itu di hadapannya. Di bagian depan, gulungan itu terdapat simbol api berduri, lambang khas keluarga Wara, simbol Agni Samkara. Baiklah, sekarang mari kita buka kitab ini. Begitu gulungan itu dibuka, cahaya keemasan menyembur dari lembaran energi spiritual tersebut. Karakter-karakter kuno terukir, bukan hanya terlihat, tapi terasa, seperti langsung menyusup ke dalam otaknya. Sial, sakit sekali. Tori langsung memegangi kepalanya. Suhu tubuhnya melonjak. Simbol aneh muncul di tengah dahinya, memancarkan cahaya merah menyala, seperti ukiran yang terbakar. Sial. Tubuhnya jatuh dan berguling di lantai gua. Nafasnya terengah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Suhu ruangan seakan meningkat 10 kali lipat. Gulungan yang ia pelajari adalah Sura Agni, Ratma Rancana, tahap pertama dari 10 teknik warisan keluarga Wara. Di balik itu, tersimpan sistem energi Butakni, sebuah pengelolaan tenaga dalam berbasis siklus api internal yang mengaktifkan kembali 3 pusat utama meridian, kepala, jantung, dan pusar. Namun, bagi Tobiwara, yang ketiga titik meridiannya rusak sejak lahir, rasa sakit itu tidaklah terukur. Seolah-olah tubuhnya dipatahkan dari dalam,
lalu dibakar hidup-hidup. Suara teriakan memantul di seluruh gua, membuat bebatuan bergetar. Jika ini dialami oleh petarung kanuragan biasa, tubuhnya pasti sudah meledak dari dalam. Dan jika dipikir kembali, Tori bukanlah Tobiwara. Apakah Tori akan selamat atau ia akan berhasil? Jika Tori mampu melewati semuanya itu, maka jagat Agni akan terguncang.